Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala Fatih Sayyidina Nabiyina Rasulillah Bina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tayyibin wa ya'udun jati berjana wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunia al-akhirah فجعلنا من حزبهم يدخلون محبتهم ويتوفنا بلادهم ويعيشون في زمرتهم بالأنبياء برحمة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala 7 sifat yang dinamai dengan sifat ma'ani. Sama sifatul ma'ani wahia al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mungkinat. Maka 7 sifat itu yang pertama namanya sifat qudrat, yang kedua sifat iradat. Maka keduanya adalah sifat yang berta'alluq kepada setiap atau semua perkara mungkin. Yakni anal qudrata wal iradata muta'allaquhuma wahidun wa huwa al-mumkinatu dunal wajibati wal mustahilati illa anna jihata ta'alluqihima bil mungkin mukhtalifatun. Maksudnya kudrat
dan iradat itu keduanya berta'alluq pada satu macam, yaitu berta'alluq pada perkara mungkin, bukan kepada perkara wajib dan juga bukan pada perkara mustahil. Akan tetapi bentuk ta'alluqnya berbeda, antara kudrat berta'alluq kepada mungkin dengan iradat berta'alluq kepada mungkin, nanti kerjanya berbeda, tapi yang dikerjain sama-sama perkara mungkin. Artinya maksudnya kudrat itu adalah sifat yang kerjanya berhubungan dengan menciptakan. Begitu pula iradat, sifat yang kerjanya berhubungan dengan menciptakan. Artinya sifat yang hubungannya dengan takdir, dengan mengerjakan sesuatu. Yang dikerjain apa oleh kudrat? Yang dikerjain adalah perkara mungkin. Maka segala perkara yang mungkin mampu diciptakan oleh kudrat dan iradatnya Allah. Kasih garis nih, semua perkara mungkin, jangan berhenti di semua doang, jangan berhenti di semua perkara, tapi semua perkara mungkin gitu. Karena banyak orang menganggap gini, Allah itu mampu menjadikan segalanya. Ini pernyataan yang benar apa yang salah? Salah. Itu harusnya bagaimana? Allah itu mampu menjadikan segala perkara mungkin. Ditambahin nih, jangan berhenti di segala perkara doang, karena ada pula perkara itu yang namanya wajib dan ada pula yang namanya mustahil. Wajib dan mustahil itu perkara yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu mampu menjadikan segalanya, nanti termasuk yang wajib dan termasuk yang mustahil. Itu maksudnya. Wajib yang tidak dita'alluqi, mustahil juga tidak dita'alluqi. Jadi kudrat iradat hanya berta'alluq, hanya berhubungan pada perkara yang mungkin terjadi, bukan wajib dan bukan mustahil. Banyak nih orang-orang awam yang pahamnya begitu, banyak. Yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Jangankan orang awam, ustaz, saya ngaji di Muara Baru itu ketemunya begitu. Pahamnya apa? Allah mampu menjadikan segalanya. Sampai nanti muncul kata-katanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segalanya mungkin diciptakan. Itu kebalik. Segala yang mungkin diciptakan. Begitu mestinya. Bukan apa? Segalanya mungkin, segala yang mungkin bisa diciptakan. Bukan bisa menciptakan segalanya, tapi ditambah yang mungkin terjadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu segalanya mungkin. Ini ada begitu nih.
Nah, padahal kan ada perkara wajib. Contohnya perkara wajib apa? Ya wujudnya Allah termasuk perkara wajib. Terus menempat bagi jirim, sedik bagi para nabi, termasuk perkara wajib. Yang termasuk perkara mustahil apa? Anak bagi Allah, sekutu bagi Allah, istri bagi Allah, termasuk perkara mustahil. Oh, tidak ada yang mustahil, berarti nanti Allah bisa bikin anak, Allah bisa bikin istri. Kenapa? Kan Allah bisa semuanya. Ini namanya kebablasan gitu. Di batas ini yang mampu diciptakan Allah, yang bisa diciptakan Allah hanya perkara mungkin, tidak pada perkara wajib dan tidak pada perkara mustahil. Allah bikin anak, hukumnya apa? Mustahil. Allah bikin istri, hukumnya apa? Mustahil. Nah, kalau segalanya mungkin, nanti boleh saja Allah bikin anak, boleh saja Allah bikin istri. Parah gitu namanya. Hati nih, jadi banyak orang-orang yang kebablasan di dalam memahami sifat, kudrat dan iradatnya Allah. Fal qudratu sifatun tu'thiru fi ijadil mungkin wa i'damihi. Kudrat adalah sifat yang sifat itu memberi pengaruh, memberikan hasil, memberikan labet pada kemunculannya sesuatu atau ketiadaannya sesuatu. Jadi perkara mungkin nih, perkara mungkin itu apa? Perkara mungkin itu perkara yang seimbang. Boleh saja wujud, boleh saja tidak wujud. Namanya perkara mungkin gitu. Kalau kayak gelas ini sudah nongol namanya. Tadinya boleh aja nongol, boleh juga enggak nongol. Sebelum gelas ini nongol namanya mungkin wujud, mungkin juga tidak wujud gitu. Nah, kudrat kerjanya apa? Mewujudkannya atau meniadakannya gitu. Nah, segala yang keadaannya seperti ini, mungkin wujud, mungkin nggak wujud, itu wujudnya diciptakan oleh Allah dan tiadanya pun ditiadakan oleh Allah. Gitu. Nyambung nggak? Namanya perkara mungkin. Kan kamu sering ngomong begini, besok ikut ya mungkin aja gitu. Ini besok mau pada bakar ikan, ada ikan nggak? Ya mungkin aja ada. Jadi boleh saja ada, boleh. Ya, itu namanya ente sering ngomong perkara mungkin, tapi nggak ngerti artinya mungkin kan kebangetan. Ya, jadi mungkin itu boleh saja terjadi, boleh juga tidak terjadi. Nah, segala yang keadaannya begitu itu namanya mungkin. Kalau wajib perkaranya sudah terjadi nih, wajib nih, udah nongol dan kenongolannya terus nggak pernah berganti yang lain, namanya perkara wajib. Kalau mustahil perkaranya tidak pernah nongol,
selamanya nggak pernah, namanya apa? Mustahil. Jadi perkara itu ada 3, ada yang nongol terus namanya wajib, ada yang tidak ada terus namanya mustahil, ada yang boleh saja ada, boleh juga tiada namanya mungkin atau jahil. Kayak hujan, itu perkara apa tuh? Perkara mungkin, boleh saja nongol hujan, boleh juga tidak nongol. Contohnya perkara wajib apa? Allah ada terus tuh, nggak pernah tiada, itu namanya perkara wajib. Kalau mustahil, anak bagi Allah, istri bagi Allah, itu mustahil selamanya, nggak pernah ada gitu loh. Jadi perkara ada 3 nih, ada yang namanya perkara wajib, ada yang mustahil, ada disebut perkara mungkin atau jahil. Lah yang diciptakan Allah yang mana? Yang perkara jaiz atau perkara mungkin, yang dia bisa nongol, bisa juga tidak. Lah kalau perkaranya sudah ada, ngapain diciptain lagi? Udah ada. Atau perkaranya nggak ada, ngapain mau diadakan? Mau perkaranya nggak bisa muncul gitu loh. Jadi yang mungkin untuk diciptakan apa? Yang bisa muncul, bisa juga ditiadakan. Lah kudrat itu kerjanya memunculkan gitu, perkara yang mungkin atau meniadakannya. Wal iradat, kalau iradat sifatun tu'tiru fi ikhtisasi ahadi tarafail mungkin minal wujudi au tuli au qasrin au nahwiha bil wuqu'i badalan an muqabilihi. Kalau yang namanya iradat, apa iradat itu? Sifat yang juga memberi pengaruh, tapi pengaruhnya di dalam keadaannya si mungkin, bukan mewujudkannya, tapi ngurusin keberadaan yang lainnya. Apa? Gelas ini mau dimunculkan nanti bunder atau kotak. Gelas ini mau dimunculkan bening atau hitam. Gelas ini mau dimunculkan tinggi atau pendek. Itu urusannya iradah gitu. Urusannya kehendak. Itu beda nih. Kalau kudrat memunculkan, kalau iradah menentukan keadaan yang mau dimunculkan gitu. Mau bikin anak, kudrat memunculkan sosoknya si anak, iradat menentukan nanti munculnya hitam atau bule gitu, matanya hijau atau merah. Kayak Widi Muhtar kan matanya merah dulu ya, itu mata asli itu emang merah sejak lahir, gak pernah. Nanti orangnya tinggi atau pendek, rambutnya keriting atau lurus, jadinya orang iman atau orang kafir, orang kaya atau orang, nah itu urusan ketentuan, itu urusannya iradah namanya. Kalau munculnya urusannya kudrat gitu loh. Lah kudrat ini nggak akan bisa memunculkan sebelum iradah menentukan gitu dong. Lah ya dong, ditentukan dulu nih mau munculnya kayak apa nih. Udah ditentukan semua selesai, baru dimunculkan gitu.
pabrik itu kalau mau nyetak gelas, cetakannya disetting dulu. Ya, ini nanti gelasnya segede gaban, segede cangkir, atau mau bikin gelas mini, atau ini gambaran nih, pabrik pasti nyeting cetakan, gitu loh. Nah, cetakan itu berarti menentukan yang akan dimunculkan. Sebelum settingnya itu jadi, nggak mungkin pabrik mencetak. Kenapa? Jadinya nanti meleot, nggak jelas dong. Belum jadi cetakan bunder atau kotak, tiba-tiba mesin dinyalain, jadinya apa? Nggak jelas, jadi gelasnya meleot. Bunder enggak, kotak enggak akhirnya. Jadi keduanya kudrat dan irodat ta'aluk pada perkara mungkin, hanya kerjanya beda. Kalau irodat kerjanya menentukan keadaannya si mungkin, kalau kudrat kerjanya memunculkan si mungkin. Lah irodat itu menentukan itu dengan keadaan yang tidak terbatas. Nih hati-hati nih, banyak orang salah paham nih. Allah menentukan keadaan mungkin dengan keadaan yang tidak terbatas. Contoh, Allah bisa bikin gelas tinggi, Allah bisa bikin manusia tinggi. Setinggi apa? Tidak terbatas gitu. Allah mampu bikin bumi yang luas. Seluas apa? Tidak terbatas. Allah bisa bikin barang yang berat. Seberat apa? Tidak terbatas gitu. Jangan dipahami, oh Allah itu bisa bikin cuma seluas ini doang nih, luas lagi nggak bisa. Namanya apa? Nggak ngerti ta'aluknya irodat. Adapun kok yang dibikin kok gelasnya segini, ini bentuk yang Allah tentukan. Tapi yang segini ini mewakili, menggantikan kemampuan Allah menentukan dalam keadaan yang tidak terbatas. Bumi nih yang Allah ciptakan seluas ini menggantikan bumi yang Allah bisa ciptakan tidak terbatas. Gunung beratnya sekian, itu menggantikan gunung yang Allah bisa bikin beratnya yang tidak terbatas. Jangan sampai nanti ketemu sama orang-orang yang otaknya somplak. Bisa enggak Allah bikin bumi yang luasnya sampai Allah enggak bisa bikin lagi yang lebih luas? Lo kira ada begitu tuh ya? Bisa enggak Allah bikin sesuatu yang berat sampai enggak bisa bikin yang lebih berat? Ya, hati-hati nih. Bisa enggak Allah bikin manusia yang tinggi yang sampai Allah itu enggak bisa bikin yang lebih tinggi lagi, pol dah. Enggak ada polnya, enggak ada. Jadi ketentuan Allah menentukan keadaannya sesuatu makhluk itu tidak terbatas. Yang nyambung ya. Fanawiha bil wuqu'i badalan an muqabilihi fasara ta'sil qudrat far'a ta'siril iradah. Maka kerjanya kudrat, pengaruh yang dimunculkan oleh kudrat atau bekas yang dimunculkan oleh kudrat merupakan cabang dari bekas yang dimunculkan oleh iradah. Karena dari
ketentuan iroda menentukan wujud atau tidak wujud. Ketika menentukan wujud, kudrat kerja tuh mewujudkan. Ketika ditentukan panjang, kudrat memunculkan panjang gitu. Ketika ditentukan hitam, kudrat memunculkan hitam gitu loh. Jadi iroda kudrat apa? Itu taksirnya atau asarnya merupakan cabang dari taksirnya iroda. Sebab sesuatu yang diwujudkan atau ditiadakan oleh Allah dari perkara mungkin itu tidak akan mungkin dimunculkan oleh kudrat kecuali sudah ditentukan oleh irodat wujudnya atau tiadanya. Wa ta'sirul irada ala wifqi ilmi inda ahlil hal. Dan adapun ta'alluqnya iroda atau kerjanya iroda, ketentuannya iroda itu cocok dengan apa yang ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Kan Allah ini Maha mengetahui nih. Allah tahu segalanya. Boleh kalau ngomong Allah tahu segalanya. Kenapa? Karena ilmu itu yang wajib ya di ilmu, yang mustahil ya di ilmu, yang jaiz di ilmu gitu. Kalau kudrat iroda hanya ngurusin yang jaiz atau yang mungkin. Kalau ilmu ketiga-tiganya di dalamnya ada semua nih. Yang wajib ya di ilmu sama Allah, yang mustahil ya di ilmu, yang jaiz juga di ilmu. Maka dikatakan Allah itu tahu segalanya. Jangan Allah mampu segalanya, jangan. Kalau mampu pada segala yang mungkin atau yang jaiz, maka kehendaknya Allah menentukan sesuatu cocok sama ilmunya Allah. Di ilmunya nih Allah tahu nanti akan bikin gunung, maka kehendaknya menentukan gunung sesuai yang di ilmunya gitu. Oh, di ilmunya mau bikin gunung kembar, ada. Maka yang dimunculkan gunung kembar gitu. Di ilmunya menentukan mau bikin gunung Semeru, maka ya di kehendaknya menentukan. Kudrat setelah di ilmunya itu diketahui, kemudian ditentukan, baru kudrat memunculkan. Gitu. Ini tartibnya akal memahami bagaimana Allah menciptakan sesuatu. Kan nggak mungkin Allahnya nggak ngerti nih, yang mau dibikin Allah belum tahu, tiba-tiba bikin. Jadi nggak? Kayak nggak jadi, belum tahu mau bikin apa? Jadi mau bikin itu tahu dulu yang mau dibikin apa. Oh, mau bikin rumah, tahu nih saya mau bikin rumah. Terus irodanya menentukan rumah yang mau dibikin lantai 2. Oh, rumah yang mau dibikin kamarnya 7. Oh, mau yang perlu bikin ada halamannya. Ini kehendaknya menentukan. Terus kudrat memunculkan.
Ini urut-urutan akal memahami bagaimana sesuatu diciptakan. Fa kullu ma alimallahu tabaraka wa ta'ala annahu yukawwanu minal mumkinati aw la yukawwanu fadzalika muraduhu jalla wa azza. Setiap mungkin yang diketahui Allah akan diwujudkan atau tidak akan diwujudkan, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah. Allah tahu nih, oh nanti mau bikin Fir'aun, berarti nanti iradah akan menentukan Fir'aun yang akan dimunculkan kayak apa nih, sesuai dengan yang Allah ketahui. Oh Fir'aunnya tinggi, gede. Oh Fir'aunnya enggak beriman, maka iradah menentukan tuh. Baru kudrat memunculkan. Kalau di iradahnya enggak mau bikin Fir'aun, ya berarti iradah tidak menentukan wujudnya. Kudrat tidak memunculkannya, gitu. Jadi apapun yang muncul di jagat ini, semua muncul atas kudrat dan iradahnya Allah. Semua yang tidak muncul berarti tidak dimunculkan oleh kudrat dan irodah. Makanya kalau ada orang ngomong begini nih, ada apanya? Ada apa? Nyamuk, kurang ajar itu. Gak sekolah mah. Kalau ada orang ngomong begini nih, kalau saya mau, saya bisa aja bikin rumah lantainya 3. Cuman saya nggak mau aja. Ada nggak begitu? Kalau saya mau, saya bisa aja beli mobil. Cuman saya nggak mau aja. Orang yang ngomong begitu pembohong itu. Kenapa? Sesuatu yang ada itu akan muncul karena kehendaknya Allah. Sesuatu yang tidak ada muncul juga atas kehendaknya Allah. Bukan gara-gara saya nggak mau maka nggak muncul. Kalau saya mau pasti memang lo Tuhan, gitu loh. Jadi kalau ada orang ngomong begitu itu pembohong. Kenapa? Karena dia ingkar sama apa yang dikalamkan Allah di dalam Al-Quran. Gitu. Terus ini paham yang seperti ini nih, yang semuanya itu di ilmunya Allah, terus ditentukan oleh iradah, terus muncul oleh kudrat. Itu pahamnya siapa? Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan? Lah beda lagi sama pahamnya orang Mu'tazilah. Dikatakan fa'wal mu'tazilatu gobahahumullah. Dan golongan Mu'tazilah yaitu golongan yang semoga Allah memperbanyak keburukan mereka, orang yang diburukkan oleh Allah. Mu'tazilah itu orang yang dibikin jelek oleh Allah. Mereka mengatakan begini, ja'alu ta'alluqal iradati tabi'an lil amri. Beda nih. Oh, iradahnya Allah itu cocok atau sesuai dengan perintahnya,
bukan cocok sesuai dengan ilmunya. Beda nih. Ini perbedaan antara golongan Ahlussunnah sama Mu'tazilah. Ahlussunnah mengatakan Allah menentukan sesuatu sesuai ilmunya. Kalau Mu'tazilah mengatakan Allah menentukan sesuatu sesuai perintahnya. Jauh nih bedanya nih. Ini gara-gara begini ruwet nanti dia nih, blunder. Nanti kita jelaskan nih. Fala yuridu indahum maulana jalla wa azza illa ma amara bihi minal iman wa ta'ah sawa'un waqa'a dzalika amla. Maka Allah itu menentukan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Kayak apa contohnya? Iman, taat, ibadah, itu yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena itu yang Allah perintahkan. Allah perintah kita iman, maka Allah menghendaki kita iman. Allah merintah kita ibadah, maka Allah menghendaki kita ibadah. Lah kalau kemaksiatan gimana? Kekafiran gimana? Berarti tidak dikehendaki. Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkannya. Gitu. Allah nggak merintah kita untuk kafir. Berarti Allah nggak pernah menghendaki orang jadi kafir. Allah nggak merintah kita maksiat. Berarti Allah nggak pernah menciptakan orang maksiat. Itu akhirnya begitu tuh. Berarti di jagat ini yang baik-baik diciptakan Allah, yang buruk-buruk tidak diciptakan oleh Allah. Ini pendapat ini munculnya dari Mu'tazilah. Kenapa? Dari sedikitnya perbedaan antara kehendaknya Allah cocok sama ilmu atau kehendaknya Allah cocok sama perintah. Ini perbedaan yang jauh. Walaupun nanti keimanan dan ketaatan itu baik terjadi ataupun tidak terjadi. Fa indana, maka menurut pemahaman kita Ahlussunnah, imanu Abi Jahlin ma'murun bihi ghairu muradin lahu tabaraka wa ta'ala li'annahu jalla wa azza alima adama wuqu'i wa kufri Abi Jahal manhiyun anhu wa huwa waqi'un bi iradatillahi ta'ala wa qudratihi. Contoh, menurut paham Ahlussunnah, Abu Jahal, Fir'aun, mereka itu diperintah oleh Allah untuk jadi orang. Jadi apa? Jadi orang. Diperintah oleh Allah jadi orang apa? Abu Jahal diperintah Allah jadi apa? Lah iya, Abu Jahal diperintah untuk iman, nggak ada perintah untuk zina, nggak ada. Perintah kafir nggak ada. Fir'aun diperintah untuk beriman, gitu dong. Yang perintah Allah, datang Nabi Musa merintah Fir'aun untuk iman. Datang Nabi Muhammad perintah Abu Jahal untuk iman. Datang Pak Kiai merintah kamu untuk iman. Ini Allah perintah hamba-hambanya agar jadi orang beriman.
Tapi imannya Fir'aun itu tidak dikehendaki oleh Allah. Itu diperintahkan untuk beriman, tapi tidak dikehendaki jadi orang yang beriman. Kenapa? Karena di ilmunya Allah mengetahui akan bikin Fir'aun yang tidak beriman. Di ilmunya nih, sebelumnya dimunculkan, Allah tahu Fir'aun itu kafir, Allah tahu Abu Jahal itu kafir, maka dikehendakilah dia jadi orang kafir sesuai ilmunya. Kalau perintahnya tetap memerintahkan Abu Jahal untuk beriman, tetap memerintahkan Fir'aun untuk beriman. Jadi Allah menghalangi mereka untuk jadi orang iman, menentukan Abu Jahal, menghendaki Abu Jahal untuk jadi orang kafir, menghendaki Fir'aun untuk jadi orang kafir. Kenapa? Hidayah itu yang punya Allah. Maka ya terserah Allah mau dikasih ke siapa. Kayak contoh lagi, ilmu punya siapa? Maka Allah boleh saja menentukan hambanya jadi orang berilmu, boleh aja hambanya jadi orang bodoh. Bukan Allah pelit amat sih, kan Allah itu kan yang bisa ngasih saya ilmu, kenapa saya nggak dikasih ilmu? Ya terserah Allah, wong ilmunya punya Allah. Allah yang bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Begitu pula harta. Punya siapa harta? Maka Allah boleh menentukan seseorang jadi orang kaya, boleh jadi orang miskin. Kenapa? Harta itu dunia punya Allah, maka Allah bebas membaginya ke siapa yang Allah kehendaki. Sama dengan hidayah tadi gitu loh. Hidayah juga punya Allah. Allah boleh aja menjadikan hambanya beriman, boleh pula menjadikan hambanya jadi orang kafir. Ya, nyambung ya. Wa waqi'un bi iradatillahi ta'ala wa qudratihi. Berarti kekafirannya Abu Jahal, kekafirannya Fir'aun itu muncul atas kehendaknya Allah dan atas kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda Mu'tazilah, adapun pendapat ini menurut Mu'tazilah, qabahallahu ta'ala ra'yahum. Mu'tazilah yaitu orang yang Allah menampakkan keburukan pemikiran mereka. Imanuhu huwa muradu lillahi ta'ala la kufruhu. Allah itu menghendaki Fir'aun jadi orang beriman. Allah itu pengennya, maunya Fir'aun jadi orang iman. Allah itu maunya Abu Jahal jadi orang iman, bukan jadi orang kafir. Kayak Allah itu pengen sedunia hambanya iman semua gitu kata Mu'tazilah nih. Allah itu pengen sedunia hambanya ibadah semua. Kata siapa?
kamu jangan ikut-ikut begitu. Oh, Tuhan mau pengennya kita semua baik. Hah? Lah yang begitu namanya orang Mu'tazilah. Allah itu pengennya ya sedunia itu iman semua. Itu Mu'tazilah tuh. Kalau begitu falazimahum ayaqo anaksun fi mulki maulana jalla wa azza idwaqa fihi ala qaulihim ma la yuriduhu ta'ala man lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Kalau begitu, kalau memang Allah itu pengen Abu Lahab, Abu Jahal jadi orang mukmin, Allah pengen Fir'aun jadi orang mukmin, tapi nggak kesampaian, ya kan? Allah pengennya Abu Jahal jadi orang mukmin, Allah pengennya Fir'aun jadi orang tahu-tahu munculnya. Berarti Allah terhalang dong kehendaknya kalau begitu. Betul nggak? Ini cara mikir yang sehat aja nih. Kalau Allah pengen bikin bundar, jadinya apa? Kok Allah pengen bikin bundar jadinya kotak gimana? Ya berarti ada sesuatu yang gagal diciptakan oleh Allah, gagal dikehendaki oleh gimana sih? Allah pengen bikin seseorang laki-laki kok munculnya, dan nanti Allahnya kaget, Allah kok perempuan? Ya kan begitu kan? Kayak ente lah mak-mak pengen masak masakan enak, tiba-tiba jadinya asin. Lah kok asin? Kan kaget ya gitu kan? Kenapa? Karena asin ini nggak pengennya yang enak gitu. Berarti asin nggak sengaja tuh munculnya nggak. Ini cara pikirnya Mu'tazilah, maka dikatakan orang yang dijelekkan oleh Allah cara berpikirnya gitu loh. Orang cara berpikirnya begini jadinya orang jelek. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah pengen Abu Jahal jadi orang Islam, jadi orang iman, tapi ternyata munculnya jadi orang kafir. Berarti ada yang kurang di dalam kekuasaannya Allah. Berarti Allah itu masih kurang kuasa gitu loh. Masih kurang mampu nih. Masa mau bikin Fir'aun iman aja nggak bisa jadi, gimana sih? Pengennya bikin Fir'aun jadi orang iman, gagal jadinya. Berarti dalam kekuasaannya ada Lah yang ngalahin siapa? Yang menggagalkan Allah bikin Fir'aun jadi iman siapa? Siapa yang gagalin? Kan nuduh setan. Gara-gara setan tuh jadinya kafir. Kalau setan bisa menggagalkan kehendak Allah, berarti kuasa mana setan sama Allah? Kuasa setan dong berarti. Allah pinginnya Abu Jahal itu iman. Begitu jadi muncul jadinya kafir. Kenapa? Karena kehendak Allah digagalkan oleh
Mana yang begitu? Itu cara pikir yang jahat, yang jelek tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Sebab dengan pendapat ini telah terjadi sesuatu di dalam kerajaannya Allah, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah nggak pengen nih di rumah kamu nih, rumahnya nih, kamu nggak pengen ada arak di rumah kamu, tiba-tiba muncul arak dan kamu nggak bisa menghilangkannya, berarti apa kamu? Lemah dong kamu. Ini rumah kamu umpamanya. Saya nggak pengen ada arak di rumah saya. Tiba-tiba ada yang bawa arak dan kamu nggak bisa mencegahnya. Orang nanya, lu tuan rumahnya bukan? Iya, lo kok diem aja? Terus gimana lagi? Mama ini kurang mampu mencegahnya. Lu tuan rumah bagaimana? Yang begini disifatkan bagi Allah. Coba, Allah itu nggak pengen ada kekafiran. Allah nggak pengen ada kemaksiatan. Kata mereka nih, tapi terjadi. Dan Allahnya diem aja, gimana coba? Lu Tuhan apa begitu? Gitu loh. Tuhan kok begitu, gimana sih? Lu Tuhan apa hantu? Tuhan kok nggak kuasa menolak yang tidak dikehendaki. Tuhan kan maha kuasa harusnya. Wong ente tuan rumah, di rumah kamu sendiri aja kamu dikatakan lemah, apalagi ini Tuhan penguasa segalanya. Ketika ada yang dia tidak pengen tapi terjadi dan dia diem aja. Itu singkirin dong. Biarin dong. Lu gimana sih? Lu Tuhan bukan? Tuhan kok begitu, gimana sih? Jadi ini pemikiran begitu penghinaan bagi Allah gitu loh. Merendahkan Allah. Mengatakan Allah kekuasaannya kurang, keagungannya kurang, wibawanya kurang, kebijaksanaan Allah. Jadi menjelekkan Allah dengan sejelek-jeleknya, itu mengatakan begitu. Maka Allah itu maha luhur di dalam kerajaannya, di bumi dan langitnya. Ada apapun yang terjadi tanpa kehendak Allah. Gak mungkin di rumah saya semua yang ada yang terjadi harus cocok sama kemauan saya aja, pengennya begitu. Lah ini Allah loh. Masa ada yang terjadi tanpa Allah? Ini gimana? Maka dikatakan ta'ala Allah andalika uluwan kabira. Maha suci Allah dari keadaan yang demikian. Ya, jadi kamu punya pikiran yang seperti itu berarti kamu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Hati nih. Wabil jumlah, maka kesimpulan dari yang sudah dibahas, fata'alluqatu inda al-haq salah satu martabat. Ta'alluq di dalam pendapat ahli sunnah itu ada 3 kedudukan. Yang pertama ta'alluqul qudrah, yang kedua ta'alluqul iradat, yang ketiga ta'alluqul ilmi bil mungkin. Fal awalu murattabun ala tsani wa tsani murattabun ala tsalis. Ini adalah
dalam kaitannya pemikiran, bukan kenyataan. Dalam pemikiran berarti urut-urutan kerja ada 3. Yang pertama, Allah tahu. Terus Allah menghendaki. Terus Allah memunculkan. Memunculkan sesuatu sesuai kehendaknya. Menghendaki sesuatu sesuai ilmunya gitu. Kalau nggak begini nanti rusak semua pertanyaannya, pertinyiinnya. Allah pengen Fir'aun iman gitu kan? Ya. Lah, Allah taunya Fir'aun iman apa kafir? Iman dong. Ya kan? Allah pengennya Fir'aun iman. Berarti taunya Allah Fir'aun akan tahu-tahu munculnya goblok banget sih. Lah kalau saya udah di USG nih, ini tahu anak saya akan muncul lagi. Kok munculnya? Kacau nggak coba? Atau begini, Allah pengennya Fir'aun iman, taunya Allah Fir'aun kafir. Nah gimana sih pingin sesuatu yang bakal terjadinya? Goblok gak ya? Saya tahu ini orang akan, saya tahu ini bayi akan lahirnya laki-laki, tapi saya pengen keluarnya gimana? Jadi ini rusak semua nih. Allah tahu kok munculnya beda ya goblok. Allah nggak tahu, apalagi Allah nggak tahu kalau Fir'aun mau kafir. Lah Tuhan kok nggak tahu, gimana sih? Allah tahu Fir'aun akan kafir. Lah kalau tahu ngapain diinginin gitu? Kalau tahu ngapain dipengenin? Aduh, udah. Jadi pola pikir itu somplak bener-bener gitu loh. Dia mau ngomong Allah tahu apa, kok nggak cocok sama yang dikehendaki, gitu kan? Nggak cocok sama yang terjadi, berarti ilmunya Allah sama yang terjadi nggak cocok. Taunya Allah beriman, kok munculnya kafir. Atau Allah tahu Abu Jahal mau kafir, lah kok pengennya iman. Berarti menghendaki sesuatu yang nggak mungkin teriman. Ini blunder namanya dia, gitu loh. Tadinya memuliain nih, Allah bikin yang baik-baik, yang jelek bukan Allah yang bikin. Kenapa? Karena yang Allah kehendaki itu cocok sama perintahnya. Kalau Allah kan perintahnya yang baik-baik, iman, taat. Kalau kafir, ya bukan Allah yang perintahin. Maksiat, bukan Allah yang perintahin. Kalau Allah nggak perintahin, berarti Allah nggak menghendaki. Berarti sesuatu terjadi di dunianya Allah, di buminya Allah, tanpa Allah kehendaki, dan Allah nggak bisa Allah nggak bisa menghalang. Gua sebenarnya nggak seneng. Terus gimana? Terus gimana lagi? Itu Tuhan, bagaimana Tuhan begitu? Ini pola pikir yang somplak, benar-benar somplak gitu loh. Makanya Mu'tazilah dikeluarkan dari golongan Ahlus Sunnah.
Kenapa? Karena cara berpikirnya jelek itu loh. Cara berpikirnya rusak. Cara berpikirnya mensifati Allah dengan kerendahan. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari cara berpikir yang seperti itu, dari iman yang salah, dari iman yang gak selamat. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari pemikiran yang demikian hingga kita punya pemikiran yang sehat, yang baik, yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna la ashrabna fatub 'alaina tawbatan taghfir li kulli hawba وآمن رأتي واغفر لوالدينا أبي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت العبي وآله وصحبه لك تعصي صحبي والحمد لله بالبدء والتنامي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi